Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kade Widiana dengan NIM 225503033. Di sini saya akan mempresentasikan materi yaitu lintasan terpendek atau bisa disebut shortest path. Baik, yang pertama, apa itu shortest path? Shortest path adalah lintasan terpendek, lintasan yang memiliki total bobot minimum. Contoh, menentukan jarak terpendek atau waktu tempuh tersingkat atau ongkos termurah antara dua buah kota. Menentukan waktu tertingkat pengiriman pesan antara dua buah terminal pada jaringan komputer. Nah, kok hilang? Kontol misi gini ternyata. Apa tuh animasi? Animasi yang Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kade Widiana dengan akhiran NIM 033. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang lintasan terpendek atau biasa disebut shortest path. Baik, apa itu lintasan terpendek? Pengertian dari lintasan terpendek adalah lintasan yang memiliki total bobot minimum. Contoh, menentukan jarak terpendek atau waktu tempuh tersingkat atau ongkos termurah antara dua buah kota. Menentukan waktu tersingkat pengiriman pesan antara dua buah terminal pada jaringan komputer. Ada beberapa jenis shortest path antara lain. Yang pertama, lintasan terpendek antara dua buah simpul tertentu. Lintasan terpendek dua buah simpul tertentu atau biasa disebut pair shortest path. Yang kedua, ada lintasan terpendek antara semua pasangan simpul. Lintasan terpendek antara dua pasangan simpul ini biasa disebut L-pair shortest path. Yang ketiga, lintasan terpendek dari simpul tertentu ke semua simpul yang lainnya atau biasa disebut single shortest path. Baik, yang keempat, ada lintasan terpendek antara dua buah simpul yang melalui beberapa simpul tertentu atau biasa disebut intermediate shortest path. Baik, selanjutnya ada algoritma lintasan terpendek. Ada 3 yang dijabarkan, yaitu yang pertama algoritma greedy. Algoritma greedy adalah algoritma yang memecahkan masalah langkah demi langkah pada setiap langkah dilakukan dengan cara yang pertama mengambil pilihan yang baik dapat diperoleh saat itu. Yang kedua, berharap bahwa dengan memilih optimum lokal secara langkah akan mencapai optimum global. Kelebihan dari algoritma greedy ini, prinsip pencarian lintasan terpendek memakai fungsi seleksi, dan itu berguna untuk menentukan jalan singkat untuk menuju suatu tempat sehingga kita dapat sampai tepat waktu menuju tempat tujuan. Hasil analisa berdasarkan bobot yang berbeda menunjukkan bahwa semakin banyak bobot yang diberikan maka semakin akurat pula data yang dihasilkan, sehingga menghasilkan waktu yang efisien. Yang kedua itu ada kekurangan dari algoritma greedy. Kekurangan dari algoritma greedy tidak beroperasi secara menyeluruh terhadap semua alternatif solusi yang ada sebagaimana pada metode exhaustive search. Pemilihan fungsi seleksi mungkin saja terdapat beberapa fungsi seleksi yang berbeda, sehingga kita harus memilih fungsi yang tepat jika kita ingin
algoritma bekerja dengan benar dan menghasilkan solusi yang benar-benar optimum. Karena itu, pada sebagian masalah, algoritma Greedy tidak selalu berhasil memberikan solusi yang benar, solusi benar-benar optimum. Bisa juga algoritma Greedy ini memberikan solusi yang belum begitu benar. Adapun contoh permasalahannya yaitu carilah jalur terpendek dari titik kuning ke titik biru. Titik kuning ini kan di sini, titik biru di sini. Pilihan awal yang dipilih dari algoritma A karena A lebih pendek daripada D. Pilihan saat algoritma A karena A lebih pendek dari D. Pilihan selanjutnya hanya satu sehingga tidak ada pilihan lain selain B lalu ke C. B lalu ke C dan ketujuan akhirnya yaitu di titik biru. Maka jaraknya adalah 10,5. Padahal jika menggunakan jalur satu lagi sebesar 7. Ini 10,5 lalu ini 7. Begitu seterusnya, jika seandainya jarak A dan ke B adalah 1000, algoritma ini tidak bisa mundur, sehingga mau tidak mau harus memilih B. Padahal nilainya sangat besar. Di sanalah kelemahan algoritma ini. Tapi dengan pernah mundur ke tempat awal untuk mencari alternatif, algoritma ini cepat dalam menyelesaikan pencarian lintasan tercepat. Baik, seperti itu contoh permasalahan dari algoritma Greedy. Selanjutnya yang kedua ada algoritma Dijkstra. Algoritma Dijkstra. Algoritma ini merupakan strategi yang paling terkenal untuk mencari lintasan terpendek. Algoritma Dijkstra diterapkan pada gerak berarah, tetapi selalu benar untuk gerak tak berarah. Strategi ini menggunakan strategi greedy sebagai berikut. Pada setiap langkah, ada sisi yang berbobot minimum yang menghubungkan sebuah simpul yang sudah terpilih dengan sebuah simpul lain yang belum terpilih. Lintasan dari simpul asal ke simpul yang baru haruslah merupakan lintasan yang terpendek di antara semua lintasannya ke simpul-simpul yang belum terpilih. Contoh penerapannya, tentukan lintasan terpendek dari simpul satu ke simpul lain. Ini kan simpul 1. Jadi lintasan terpendek dari simpul 1 ke 3 adalah 1,3 dengan panjang 10. Jadi simpul 1 ke 3 dengan panjang 10. Ini dengan lintasan terpendek dengan panjang 10. 1 ke 4 adalah 1,3. 1, 3, 4 dengan jarak 25. 1 ke 4. 1, 3, 4 dengan jarak 25, dan ini kan 10, lalu sini 15, jadi jaraknya 25. Yang selanjutnya 1 ke 2 adalah 1, 3, 4, 2 dengan jarak 45. 1, 3, 4, 2 dengan jarak 45, bisa dihitung 10 tambah 15 tambah 20, itu hasilnya dengan jarak 45. Yang selanjutnya 1 ke 5 adalah 1, 5 dengan jarak 4,5. Ini 1 ke 5, jaraknya juga 4,5. Yang terakhir adalah 1 ke 6, tidak ada, karena 1 ke 6 ini tidak terdapat jalurnya ke sana, jadi tidak ada jarak yang bisa ditentukan berapa itu jaraknya. Contoh dalam kehidupan sehari-hari algoritma ini adalah yang pertama, penggunaan algoritma Dijkstra dalam pencarian ojek online terdekat dari lokasi pengguna berbasis Android. Nah, ojek online ini kan kita bisa mencari ojek online terdekat dalam lokasi kita saat ini. Yang kedua, aplikasi pencarian lokasi rumah kos dan jalur terpendek menggunakan algoritma.
Begitupun aplikasi rumah kos ini bisa mencarikan kita rumah kos yang terdekat dari rumah kita. Yang ketiga, pencarian solusi maksimum low problem dengan penerapan algoritma Dijkstra. Yang keempat, penggunaan algoritma Dijkstra terhadap sebuah sistem informasi geografis. Nah, sistem informasi geografis ini bisa digunakan menggunakan algoritma ini. Yang kelima, algoritma 3D lintasan terpendek menggunakan algoritma. Lintasan 3D pun bisa menggunakan algoritma ini. Contohnya, dari graf di samping, tentukan lintasan terpendek dari titik 1 ke titik 4. Langkah-langkahnya titik 1 ke titik 4. Tahap pertama adalah tahap inisialisasi, yaitu dengan melabeli titik awal dan titik asal, yaitu titik 1 dengan 0 dan titik-titik lain dengan D11 kurang dari 0 untuk masing-masing V anggota V S, maka DSV. Tahap kedua yaitu proses iterasi. Untuk masing-masing sisi 1, 2 anggota E, maka jika D1/1,2 lebih dari D1,2 ditambah W 2,3, maka D1,2 diganti dengan D1,2 ditambah W 2,3. Akhirnya diperoleh D1,4 sama dengan 5 tambah 4 tambah 5 jadi 13. Jadi jarak dari sini ini diperoleh dengan 13. Baik, itu sekian pemaparan materi dari saya tentang materi lintasan terpendek atau shortest path. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Om Santi Santi Santi.